Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rahma. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat kartesius untuk materi di kelas 8. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi koordinat kartesius, di sini saya akan membahas tentang peta konsep sistem koordinatnya. Yang pertama ada posisi titiknya, ada titik asal, lalu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk posisi garisnya ada garis sejajar, ada garis berpotongan dan garis tegak lurus. Jadi ada posisi titik dan posisi garis. Lalu apa sih koordinat kartesius itu? Nah, di sini koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan x, y. Ingat ya, kalau koordinat kartesius ditulisnya adalah x, y. Lalu di sini ada ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam hal penerbangan, lalu ada radar, dan yang terakhir ada peta atau denah. Itu dalam kehidupan sehari-hari untuk sistem koordinat kartesius. Nah, apa itu titik apsis dan ordinat? Nah, di sini ada koordinat kartesius pada titik X dan titik Y. Nah, di sini untuk titik X adalah atau sumbu X dia disebut sebagai apsis dan sumbu Y disebut sebagai ordinat. Ingat ya, sumbu X adalah apsis dan sumbu Y adalah ordinat. Di sini ada contoh soal titik koordinat ditulis sebagai x, y. Ingat ya, x, y itu adalah titik koordinat. Contohnya, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik x-nya adalah atau apsisnya adalah 1 dan titik y atau ordinatnya adalah 3. Ingat ya, apsis adalah sumbu x, ordinat adalah sumbu y. Jadi ketika dia x, y bentuknya seperti ini, x, y. Nah, berarti apsisnya adalah 1 dan ordinatnya adalah 3. Di sini memahami posisi titik sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titiknya. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Yang pertama, titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ingat ya, kalau untuk menentukan posisi titik dia kebalikannya. Ketika berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, berarti 4-nya berada di posisi Y. Ini Y nih. Nah, lalu dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini bentuk dari titik A-nya. Yang kedua, titik D berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Berarti dia di tengah-tengah antara 2 dan min 2. Ini bentuknya untuk sumbu titik B. Lalu yang ketiga, titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ini bentuk dari C. Lalu yang terakhir, titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Ini yang D. Lalu untuk contoh soal berikutnya, di sini menentukan titik koordinatnya. Yang pertama ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ingat ya, kalau titik koordinat, pertama kali kalian menggambar koordinat kartesius, buat dulu X dan Y-nya. Nah, setelah itu
setelah sudah dibuat X dan Y-nya, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif untuk X-nya. Sedangkan kalau untuk sumbu Y-nya, dia ke atas adalah positif dan ke bawah adalah negatif. Kenapa di sini Ibu tulis lagi? Karena di sebelahnya tidak jelas. Jadi Ibu tulis lagi di paling kanan. Langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini adalah tentukan titik koordinat dari titik A. Berapa sih titik A? Di sini yang A. Titik A di sini adalah X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 4. Ingat ya, kalau titik koordinat dia adalah X, Y. Nah, X, Y, kita lihat X-nya berapa di titik A. X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 4. Jadi titik koordinatnya adalah 5,4. Lalu yang titik B, berapa sih titik koordinatnya? Kita lihat. X-nya posisinya ada di min 3. Lalu Y-nya ada di 3. Berarti titik koordinatnya adalah min 3,3. Titik C di sini X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah min 4. Jadi hasilnya adalah min 5, min 4. Ini hasilnya. Lalu yang terakhir adalah titik D. Titik D kita lihat dulu X-nya berada di titik mana? Di 4, lalu Y-nya adalah di min 5. Berarti otomatis titik koordinat dari D adalah 4, min 5. Paham sampai di sini? Lalu mana saja sih wilayah bidang kartesius itu? Kita lihat yang selanjutnya. Nah, untuk wilayah dari bidang kartesius dia memiliki 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 dia nilainya adalah plus, plus. Jadi X-nya plus, Y-nya juga plus. Dia posisinya ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk yang kuadran 2 dia rumusnya adalah min X, Y. Berarti nilai X-nya min dan Y-nya adalah positif. Itu disebut sebagai kuadran 2. Posisinya ada di sebelah kiri atas. Lalu masuk di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya adalah min X, min Y. Nah, di sini kuadran 3 posisinya ada di bawah kiri, di bawah paling kiri ya. Nah, untuk kuadran 4 rumusnya adalah X, min Y. Nah, X, min Y di sini adalah rumusnya X, min Y. Berarti X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Ingat ya, antara kuadran 1, 2, 3 dan kuadran 4 itu dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam dia ke kanan, nah dia berlawanan, dia ke kiri. Jadi kuadran 1 ada di sebelah kanan paling atas, kuadran 2 ada di sebelah kiri paling atas, kuadran 3 ada di bawah sebelah kiri, dan kuadran 4 ada di bawah sebelah kanan. Nah, di sini Ibu tanyakan tentang di mana sih rumah sakit terletak di kuadran berapa sih? Nah, kita lihat tadi Ibu sudah membahas tentang wilayah kuadrannya. Rumah sakit ada di kuadran 1. Ya, lalu kita lihat lagi. Sekolah terletak di kuadran berapa sih? Di sini kuadran berapa sih? Nah, kalau untuk sekolah, karena dia beradanya di posisi bawah paling pojok kiri, berarti dia disebut sebagai kuadran 3. Ada di sini garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Di sini ada garis A dan garis B. Kita lihat di sini garis A. Garis A
sejajar dengan sumbu X. Benar ya, dia sejajar. Ini adalah sumbu X dan ini adalah garis A. Jadi dia sejajar dengan sumbu X. Di sini kita mempunyai titik tengahnya nih, ada titik tengah, garis yang berpotongan dan tegak lurus. Ingat ya, dia berpotongan tapi dia tegak lurus ini. Lalu titik berpotongan antara garis A dan garis B yaitu koordinat 4,4. Kenapa di sini 4,4? Sebenarnya di sini 4,4 tapi dia meleset ya. X-nya 4 dan Y-nya juga atau 5. Di sini ganti kita 5. Jadi 4,5. Nah, lalu ada garis B. Garis B sejajar dengan sumbu Y. Benar nggak? Di sini sumbu Y, di sini adalah garis B. Jadi garis B sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan tadi garis A sejajar dengan sumbu X. Paham sampai di sini? Nah, lalu Ibu kasih soal latihan. Di sini tentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, ada titik E, dan ada titik F. Nanti untuk yang di sini kalian perbarui lagi ya, dari -1 sampai -7. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.